Karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan di waktu ujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas 5 ayat 12. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentakhirkan aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus dalam teks kita hari ini merupakan bagian dari ironi. Banyak sekali orang dalam dunia ini yang tidak sadar bahwa dia sebenarnya adalah orang yang sakit, tetapi perasaannya adalah orang yang sehat. Ketika saudara bertemu dengan seseorang, saudara berkata kepada mereka, "Engkau nampaknya kurang sehat hari ini." Mereka akan cepat merespon dengan berkata, "Aku baik-baik saja." Bapak Ibu, ini menjadi ironi, karena ternyata ketika Yesus Kristus mengatakan bahwa dia datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat, para pemungut cukai dilabeli oleh orang-orang Farisi sebagai orang berdosa. Mereka berpikir bahwa mereka lah orang yang paling benar dari mereka pemungut cukai ini. Tetapi karena ini adalah konsep tentang menjelaskan ironi, maka sebenarnya yang sedang sakit itu juga termasuk adalah orang-orang Farisi. Bapak Ibu, jika kita melihat secara hati-hati teks kita hari ini, Tuhan tidak pernah tertarik untuk memberikan hal terbesar, hal terpenting kepada seseorang yang selalu menganggap dirinya benar. Tetapi Allah memberikan kemurahan hatinya kepada mereka yang kelihatan dan nampak putus asa dan terus mencari kebenaran itu dan menyadari bahwa dia adalah orang-orang berdosa. Kita mengingat bahwa Yesus pernah menjelaskan ini perihal ketika seseorang berdoa kepada Tuhan. Orang-orang Farisi berdoa kepada Tuhan, bagian dari doanya adalah untuk memegahkan apa yang mereka lakukan. Tetapi ada orang berdosa berdoa kepada Tuhan dengan berkata, "Aku tidak layak berada di hadirat-Mu." Di manakah letak perbedaan yang signifikan tentang konsep kerohanian di sana? Ternyata kerohanian yang terpenting adalah yang mengenal siapa dirinya, yang mengaku kesalahannya, bukan yang tidak mengenal dirinya dan menganggap dirinya sebagai orang-orang benar. Kita ini bukan orang-orang benar, tetapi kita telah dibenarkan di dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dimaksud dalam teks ini. Orang-orang yang berdosa supaya kita bertobat. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Karena hanya firman itulah yang mampu memisahkan segala konsep, segala orientasi, segala yang terselubung dalam pikiran seseorang. Sehingga ketika firman itu yang bisa menyingkapkan, maka akan terlihat bagaimana banyaknya celah di dalamnya. Kesadaran itu hanya akan mungkin ketika mereka bertemu kepada kebenaran. Bagaimana mungkin saudara bisa bertobat jika saudara tidak tahu itu benar atau tidak?
Jangan-jangan kita yakin menjalani hidup kita di atas jalan yang akan segera rubuh. Jika saudara benar-benar tahu jalan itu adalah kokoh, maka saudara akan berjalan dengan lebih baik atau lebih tenang karena saudara sudah yakin dan tahu bahwa itu adalah kebenaran. Pertobatan yang sesungguhnya adalah kembali kepada Yesus Kristus, dan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk membawa manusia kembali kepada Allah. Jalannya adalah lewat Yesus Kristus. Kiranya sukacita ini ada dalam diri saudara karena kita adalah miliknya. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat. Terima kasih Engkau telah datang menghampiri kami. Anak-Mu yang kudus itu dan tunggal itu meninggalkan tahta supaya menjadi serupa dengan kami manusia ini, tetapi tidak menjadi orang yang berdosa. Pimpin kami Bapa supaya kami hidup di dalam iman yang benar itu, sehingga kami kembali ke jalan yang benar, bukan merasa diri sebagai orang-orang yang benar. Terpuji Engkau di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke.